Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerjasama di berbagai bidang. Nah, di sini Thailand memiliki hewan yang bernama Owa filiated. Hewan ini tersebut di hutan Thailand. Kemudian di sini di negara Asia memiliki flora dan fauna langka. Di sini ada bunga Rafflesia yang hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Disebut juga bunga Rafflesia ini adalah bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Kemudian tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia dan negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Nah, kalian tadi sudah membaca wacana tentang flora dan fauna yang ada di Asia Tenggara. Silakan kalian sekarang bisa menuliskan informasi yang lengkap antara kedua Asia negara yang meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Contohnya, di sini kita bisa mengambil negara Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Kemudian Indonesia juga merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Dan di Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencaksilat, dan bunga melati putih merupakan salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia ini dibiasakan minum teh dan tidak mengenal waktu khusus. Kemudian bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yaitu gotong royong. Budaya gotong royong ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti kerjasama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dan Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal di masyarakat dunia seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan kesenian yang terkenal antara lain adalah wayang reog Ponorogo. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengambil lagi misalnya di negara yang lain. Contohnya misalnya negara Thailand. Negara Thailand ini adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Phat Thai yang artinya tanah kebebasan. Kemudian di Thailand ini terkenal dengan lumbung padinya. Kemudian kepala daerah negara Thailand ini adalah Kemudian cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak, sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Nah, oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci ataupun orang lain. Sedangkan persamaan antara Indonesia dan Thailand yaitu memiliki tradisi minum teh. Kemudian kebiasaan minum teh ini dilakukan secara turun-temurun. Dan persamaan yang kedua yaitu pohon bunga. Bagi masyarakat Thailand merupakan bunga yang melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Kemudian kalau dilihat dari kondisi ekonominya, bahwa bangsa Indonesia yaitu negara kepulauan terbesar di kawasan dan Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya dan dapat mengembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu dengan cara mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk, dan juga kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia, karena keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Sedangkan negara Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Thailand saat ini merupakan penghasilan utamanya adalah sektor pariwisata, dan keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, anak-anak, silakan kalian nanti isi dengan negara-negara yang telah kalian pahami. Kemudian di sini ada bisa membuat patung. Dan patung ini bisa kalian nanti susun atau simpan di atas meja untuk menambah keindahan ruangan. Dan bisa kalian buat lagi patung yang lain yang lebih bagus sesuai dengan imajinasi kalian. Kemudian kepala daerah negara Thailand ini adalah kemudian cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak, sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Nah, oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci ataupun orang lain. Sedangkan persamaan antara Indonesia dan Thailand yaitu memiliki tradisi minum teh. Kemudian kebiasaan minum teh ini dilakukan secara turun-temurun. Dan persamaan yang kedua yaitu pohon bunga.
bagi masyarakat Thailand merupakan bunga yang melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Kemudian kalau dilihat dari kondisi ekonominya, bahwa bangsa Indonesia yaitu negara kepulauan terbesar di kawasan, dan Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya dan dapat mengembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu dengan cara mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk, dan juga kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia, karena keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Sedangkan negara Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Thailand saat ini merupakan penghasilan utamanya adalah sektor pariwisata, dan keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, anak-anak, silakan kalian nanti isi dengan negara-negara yang telah kalian pahami. Kemudian di sini ada bisa membuat patung, dan patung ini bisa kalian nanti susun atau simpan di atas meja untuk menambah keindahan ruangan. Dan bisa kalian buat lagi patung yang lain yang lebih bagus sesuai dengan imajinasi kalian. Untuk belajar hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.